Ketika Eropa memasuki masa modernnya, yakni Renaissance di abad 17 yang berarti kelahiran kembali, dan juga Aufklärung di abad 18 yang berarti pencerahan, tragedi menemukan bentuk aktualisasinya yang baru, yakni novel. Kita mengenal nama Shakespeare misalnya, yang menghasilkan banyak karya bergenre tragedi. Yang terkenal adalah tragedi Macbeth. Itu adalah kisah tentang orang-orang di pusat kerajaan, biasanya berlatar istana dengan segala lika-liku pengkhianatan, cinta, dan juga berujung kematian, atau juga Romeo and Juliet yang ditulis juga oleh Shakespeare. Tapi sebelum sampai ke sana, kita perlu melihat dulu apa sebenarnya yang menjadi semangat utama dari Eropa ketika mereka memasuki abad modern. Ini tentu hal yang panjang untuk dijelaskan, tapi singkatnya mereka mengalami satu kelahiran kembali seperti kata Renaissance itu, karena mereka mampu mengakses lagi karya-karya Yunani melalui rute peradaban Islam. Tapi mereka tidak langsung menghayati hidup sebagai tragedi sebagaimana orang-orang Yunani klasik yang menikmati teater waktu itu. Mereka punya satu optimisme yang begitu besar, begitu membuncah terhadap dunia yang lebih baik. Karena kata Renaissance sendiri bukan hanya kelahiran kembali, tapi juga istilah yang mengandung satu harapan tentang kemajuan. Di sanalah awal mula akal manusia dalam artian rasio itu difungsikan kembali dan menemukan otonominya. Nah, Renaissance adalah kembalikan dari kondisi itu. Ya, mereka merasa percaya diri, merasa mampu, merasa tercerahkan untuk mengerahkan daya pikirnya sendiri, dan juga penjelajahan, eksperimentasi, dan juga penelusuran ilmiahnya sendiri untuk memahami segala sesuatu, memahami dirinya, memahami alam, memahami hal-hal yang metafisis, hal-hal yang ideal, dan juga Tuhan. Jadi istilah tragedi waktu itu benar-benar ditempatkan hanya sebagai satu genre di dalam bentuk ekspresi baru, yakni novel, dan itu mungkin hanya sebagai bacaan-bacaan waktu senggang saja, karena bacaan utama mereka waktu itu adalah filsafat, ya, dan mereka punya optimisme yang besar terhadap filsafat mereka, yakni filsafat modern. Tapi kemudian optimisme ini ternyata tidak berumur lama, ya. Jadi di abad 19 itu ada kaum yang menyebut diri sebagai kaum romantis. Salah satu nama yang terkenal itu Friedrich Schleiermacher, dan dia juga pengasas teori hermeneutika modern, yang melihat bahwa modernitas yang begitu bersemangat dengan kemajuan, dengan otonomi akal pikiran manusia, dan di saat yang bersamaan menyingkirkan sejauh-jauhnya penjelasan dari agama, ternyata meninggalkan satu perasaan yang begitu kering, ya. Ketika orang membaca teks-teks agama atau teks-teks budaya, cerita rakyat, dan hal-hal lain yang dianggap kuno, itu memang secara dalam ukuran modernitas itu jelas terbelakang atau kuno tadi, ya. Tapi dia bisa mengaktifkan kenikmatan batin, bahkan kayak kepuasan dan kepuasan batin
dari masyarakat. Nah, modernitas menurut para orang-orang kaum romantis ini lebih banyak menyisakan kekeringan. Orang selalu didorong untuk berpikir rasional, bertindak rasional, bekerja rasional, ya. Nah, di saat itulah penghayatan terhadap hidup yang tragis lagi-lagi muncul, ya. Beberapa filsuf seperti Arthur Schopenhauer gitu ya, dan nanti di akhir abad 18 ada Friedrich Nietzsche mulai mengakses lagi teks-teks tragedi Yunani, kemudian melakukan interpretasi terhadapnya dan juga terhadap tadi karya-karya seperti Shakespeare untuk menggambarkan bahwa modernitas ini tidak seindah yang dijanjikan, karena pada akhirnya toh manusia juga merasa kering dan tragis. Pertanyaan-pertanyaan paling asasi dari kemanusiaan kita, seperti dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, untuk apa kita berbuat baik kepada diri, kepada sesama, kepada lingkungan kita, dan kemana akhir dari ini semua, itu ternyata nggak terjawab dengan tuntas oleh modernitas. Orang-orang yang masih menaruh optimisme pada modernitas mungkin akan menjawab bahwa suatu saat pertanyaan itu akan terjawab. Jadi dengan berjalan perkembangan sains, teknologi, penjelajahan Eropa ke negeri-negeri lain gitu ya, itu tadi disertai dengan optimisme bahwa pertanyaan-pertanyaan mendasar itu bisa dijawab. Tapi tragedi sebenarnya ternyata hanyalah aspek terluar dari Barat itu sendiri. Nah, filsuf Muslim Syed Muhammad Naqib Al-Athos menjelaskan hakikat peradaban Barat yang menurut saya dengan sangat baik. Beliau punya 5 rumusan untuk menggambarkan peradaban Barat. Yang pertama, Barat itu bertumbuh pada rasio. Yang kedua, menghasilkan pemikiran yang dualis, terutama tentang tubuh dan jiwa, dan itu berdampak pada dualisme yang lain. Ketiga, berpikir secara sekular. Yang keempat, menjunjung kemanusiaan sebagai pusat, antroposentrisme, ya, humanisme yang sekular. Dan yang kelima adalah tragedi itu sendiri. Bagi saya ini rumusan yang sangat baik tentang peradaban Barat yang diberikan oleh seorang Muslim. Karena beliau memang punya otoritas di sana. Beliau orang yang intensif mempelajari Barat, dan baik ketika menempuh studinya gitu ya, maupun karir akademik setelahnya. Buku beliau yang menjelaskan tentang Barat, yakni Islam and Secularism, ditulis ketika beliau menjadi pengajar di Temple University di Amerika, dan juga setelah beliau menjadi pembicara di banyak forum yang diselenggarakan oleh masyarakat Barat. Ini menurut saya pandangan yang paling kuat menjelaskan pokok-pokok peradaban Barat dan mendefinisikan apa itu Barat. Nah, Syed Naqib memandang Barat sebagai asas filosofis. 5 hal tadi, berpikir secara dengan rasio, dualisme, terus kemudian sekular, humanis, dan tragedi, itu adalah memang asas dari pemikiran dan peradaban Barat yang diafirmasi oleh pemikir-pemikir Barat sendiri. Ketika kita bicara tragedi misalnya, dia sebagai satu filsafat, dia adalah hasil dari pemikiran yang pemikiran yang rasional, pemikiran yang dualis, pemikiran yang sekuler, dan juga kehendak menjunjung humanisme secara sekuler juga. Tapi hasilnya malah kemanusiaan yang tragis. Nah, dari sini kita bisa kembali lagi ke tragedi. Ketika tragedi itu dibicarakan kembali oleh para filsuf Barat di zaman modern dan juga pasca modern, itu sebenarnya adalah akumulasi dari 4 unsur yang tadi, ya. Ketika manusia dan kehidupan dipandang hanya sebagai entitas rasional yang penuh dengan hitung-hitungan, kalau bahasnya Max Weber ya hanya rasio ekonomi dan rasio instrumental gitu ya. Manusia dan realitas dipandang sebagai entitas rasional saja tanpa melibatkan unsur-unsur lain. Terus juga realitas dipandang dualis, yang satu ini ranah kepercayaan, ini ranah agama, dan ranah agama ini tidak bisa dan tidak layak
ranah pengetahuan dan ranah agama. Ranah agama ini tidak layak menjelaskan realitas, yang layak hanyalah pengetahuan. Kemudian mereka menjadi sekular dan mereka menuju kemanusiaan yang juga sekular itu, antroposentris. Nah, itu semua menghasilkan pandangan yang tragis ya, pandangan pandangan tragis terhadap kehidupan. Orang akan tidak lagi menemukan jawaban terhadap persoalan-persoalan asasi yang tadi saya sebutkan, tentang asal mula manusia, untuk apa manusia hidup, dan kemana manusia setelah kematiannya.